Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Baik dokter, tadi juga sudah ada penjelasan ya terkait nama-nama dari virus atau bakteri ini, dan juga ada cara masuknya juga ya dok ya, baik dari hidung ataupun dari telinga. Baik, dokter silakan untuk melanjutkan. Ya. Di sini menjelaskan tentang faktor risikonya. Bisa dari eksogen, rinogen maupun endogen, dari luar maupun dari hidung dan dari dalam. Jadi dari eksogen itu infeksi dari luar melalui perforasi membran telinga. Jadi masuknya lewat dari liang telinga, Mbak Viva ya, Dokter Bella. Jadi masuknya ini bisa kumannya bisa selain dari air yang masuk ke telinga maupun kotoran yang masuk, itu akan menyebabkan congean timbul ya. Kemudian rinogen yang kita bahas tadi, yaitu bisa dari batuk pilek, infeksi saluran napas bagian atas yang dihubungkan dengan ini rinogen dari hidung ke telinga yang dihubungkan melalui saluran tersebut yang sudah dijelasin tadi, yaitu saluran tuba eustachius. Kasus ini memang kata saya tadi kalau dalam pada anak-anak masih proses pertumbuhan, jadi saluran tersebut sangat mempengaruhi faktornya. Endogen itu dari tubuh sendiri, yaitu alergi, kencing manis, TBC paru, daya tahan tubuh rendah, higien yang kurang. Dari alergi mempengaruhi daripada telinga bagian tengahnya sendiri, ya. Kemudian sama ya TBC tadi ya, TBC paru, proses dari hidung tadi, yaitu batuk pileknya itu bisa ke telinga. Kemudian daya tahan tubuh sama dengan TBC, yaitu rentan. Jadi infeksi bisa menyebabkan kambuh di telinga tengah itu sendiri. Kemudian mungkin keadaan gizi, ekonomi itu mempengaruhi juga. Izin nih dok mau bertanya. Ya, boleh. Jadi kan tadi ada faktor masuknya air ke dalam telinga ya dok ya. Benar. Bagaimana dengan, apakah ada hubungannya dengan pasien yang biasanya tuh kalau umurnya dewasa muda itu dia katanya suka menyelam atau berenang gitu ya dok ya. Oh, ya. Ada hubungannya kah kalau misalnya kedalamannya atau misalnya air yang masuk ke dalam telinga terlalu sering ke kejadian OMSK ini sendiri? Ya benar Dokter Bella, kita runut dulu. Jadi dari menyelam itu bisa menyebabkan OMSK. Nah, maksudnya gendangnya bisa jebol karena kasus ini. Atau dia sudah punya congean, tapi dia lagi tenang. Ya, ada nanti dibagi dua ya, tenang dengan lagi fase dia berair, lagi tenang, kambuh. Jadi ada dua kemungkinan Dokter Bella ya. Jadi kalau yang pertama kasusnya, jadi kasus-kasus jika ada tekanan tinggi pada telinga itu dapat menyebabkan gendang kita jebol. Kasusnya misalnya nyelam. Nah nyelam ini batasan nyelamnya biasanya 5 meter ke dalam, 3 meter ke dalam sudah ada kasus kita. Karena perubahan tekanan atmosfer itu per 10 meter sebenarnya. Jadi tekanan yang dalam tadi, selain nyelam ada juga banyak kasus terutama pada daerah-daerah kampung. Ya saya gali-gali itu kasusnya orang-orangnya suka berenang. Misalnya melompat dari ketinggian nih, dari jembatan langsung ke sungai, itu rata-rata gendangnya kena jebol. Nah yang kasus kedua tadi, dia sudah punya gendangnya jebol, sudah punya congean, tapi dia lagi sembuh atau lagi tenang. Jadi kalau ada tekanan dagi, jadi menyebabkan peradangan di telinga tengahnya. Jadi dia akan kambuh, keluar lagi cairannya kayak gitu, Dokter Bella ya.
Dok, berarti makanya banyak yang dewasa-dewasa muda juga yang ternyata datang dengan congean ya dok ya? Ya, jadi kasus yang biasanya kalau kasus yang berulang kita gali dulu ke belakang, apalagi kalau dia tinggal di daerah kampung, dusun katanya. Oh, biasanya kita tanya apakah suka lompat dari ketinggian, misal dari jembatan ke sungai. Oh, iya dok, orang dusun. Nah, ya, itu banyak kasusnya memang. Ya, tapi sekarang mungkin agak berkurang kasus tersebut karena mungkin penanganan atau dokter sudah banyak di daerah. Jadi angka mungkin sudah mulai berkurang. Nanti kita bahas tentang kasus ini ya. Baik, Ya. baik dokter. Nah, ini juga menjadi pertanyaan juga ya dok ya, bahwa kalau misalnya biasanya nih karena flu itu bisa karena imun kita yang baik itu bisa kita terhindar dari beberapa penyakit itu dok. Oh, ya. Apakah juga ini termasuk bisa ditangani dengan imun yang baik dokter? Ya benar Mbak Afifa. Jadi kasus yang kronis, OMSK kronis tadi, jika ada 5 faktor, dia bisa kambuh, dia bisa timbul, itu salah satunya yaitu daya tahan tubuh yang bagus. Jadi kalau daya tahan tubuh yang jelek, kemungkinan terjadinya congean akan tinggi. Untuk kasus misalnya tadi Mbak Viva nanya, oh pilek bisa sembuh sendiri. Ya, jadi kalau memang satu daya tahan tubuhnya bagus, pilek itu sendiri kan proses penyebabnya virus. Ya, kalau virus ya memang ada beberapa hari dia akan serangan seperti 2 hari, 3 hari. Dia akan membaik karena proses daripada daya tahan tubuhnya pasien itu sendiri yang akan berjuang untuk perbaikan. Baik dokter. Nah ini ada klasifikasi ya dok ya? Belum. Baik, ini ada beberapa tanda dan gejala juga nih dok. Ya. Ini juga sempat dokter katakan bahwa ada cairan nih. Cairannya itu seperti apa sih dok? Mungkin juga pemirsa bisa tahu nih bagaimana cairan yang tanda-tanda congean tadi nih dokter. Oke. Silakan dokter, mungkin boleh duduk kembali. Ya. Kita ngobrol terlebih dahulu. Jadi kita bahas dulu klasifikasi atau jenis daripada congean dulu ya, Mbak Viva ya Dokter Bella. Jadi di sini kita membagi 2. Jadi kasus congean itu kasus di mana pemeriksaan pasiennya di telinganya itu terjadi gendangnya jebol. Jadi ada 2 kasus, ada 2 jenis. Yang pertama yaitu jenis daripada yang aman, tipe aman. Kemudian ada tipe yang bahaya, benignan, ini tipe yang malignan. Di mana tipe aman itu ciri-ciri khas daripada cairan yang keluar ya, itu bisa sedikit, bisa banyak, tapi cairannya itu bisa encer, bening, kemudian warnanya itu masih putih, masih bening tadi, kemudian tidak lengket dan tidak berbau. Ya, di mana jenis aman ini masih mengenai telinga tengah, belum menyebar kemana-mana, Mbak Viva Dokter Bella ya. Jadi kemudian jenis perforasi atau jenis jebolnya gendang, itu gendangnya masih bagus, jadi jebolnya masih di tengah. Jadi kalau kita periksa, itu gendang telinganya jebolnya di tengah, kemudian di mana tipe aman ini tidak ada jaringan granulasi atau kolesteatom, di mana jaringan tersebut akan menyebabkan komplikasi. Masih aman lah istilahnya. Nah, kalau kita masukin ke tipe yang bahaya, itu di mana ciri khasnya pertama cairan yang keluar, mungkin Mbak Viva dengan Dokter Bella melihat kayak nanah, misalnya warnanya udah kekuningan bahkan kehijauan, ya, dipegang lengket, dan berbau. Nah itu tipe yang sangat berbahaya. Kemungkinan nanti dianjurkan langsung konsul, ya, di mana baunya itu bau khas, ya. Jenis jebolnya gendang waktu kita lakukan pemeriksaan, jadi jebolnya di pinggir itu lebih bahaya malah. Jadi setengah jebolnya itu mengenai pinggir daripada gendang. Gendang kita itu bulat kayak selaput ya. Jadi sangat tipis, trauma sedikit bisa jebol. Nah, selain dia jebolnya atau bolongnya itu di pinggir, di bagian atas. Jadi di mana organ tersebut di bagian atas itu ke dalamnya agak kompleks, jadi akan membahayakan. Nah, di tipe bahaya
ini ada jaringan granulasi dengan kolesteat atau beda dengan di tipe aman tadi. Nah, jaringan tersebut ini bisa menyebabkan keadaan yang membahayakan, menimbulkan komplikasi gitu, Mbak Viva. Nanti kita bahas tentang komplikasinya dari jaringan tersebut, kayak Jadi gitu. memang ada komplikasi bahayanya ya dokter Iya, ya, benar. setelah karena hanya congean tadi jadi bisa Iya. berbahaya nih. Oke. Seperti apa nanti tentunya akan kita jawab setelah jeda pada berikut ini, tetap di Dokter Kita.